Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah kajian rutin pada Maghrib Masjid Al-Ihsan yang semoga diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita ucapkan atas dasar rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal sekitar setengah bulan lagi. Itu artinya doa yang kita panjatkan, yang barangkali kita panjatkan dari bulan lalu, bulan Rajab, atau mungkin kita panjatkan dari bulan Rabiul Awal seperti yang dilakukan oleh para salafus saleh, di mana mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita mungkin mulai berdoanya dari Rajab, bulan Rajab, dengan doa yang pada intinya ingin disampaikan ke bulan Ramadan. Memang ada doa yang disandarkan kepada Nabi SAW yang ternyata doa tersebut dikonfirmasi oleh para ulama ahli hadis bahwasanya hadis tersebut adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang berbunyi kana idza dakhala Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Secara teks ya, atau secara periwayatan hadis ini lemah, dalam artian kalau ini diyakini sebagai Nabi yang mengucapkan, ini lemah. Akan tetapi kalau kita berdoa dengan doa tersebut tanpa meyakini bahwasanya ini berasal dari Nabi, maka diperbolehkan saja.
Dengan catatan apa? Tidak meyakini doa tersebut dari Nabi, meskipun kita doanya plak sama, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Atau kita berdoa dengan bahasa Indonesia ya, mungkin kita tidak tahu bahasa Arabnya, tanpa kemudian meyakini bahwasanya mengamalkan sunnah Nabi ya, dengan doa yang lafaz yang sama persis seperti itu, maka boleh saja. Jadi secara arti hadis tersebut tidak masalah, kan tidak dosa kita berdoa kepada Allah minta berkah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan minta dipanjangkan usia sampai bulan Ramadan. Tidak ada yang salah dengan makna hadis tersebut. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika doa tersebut kemudian disandarkan kepada Nabi SAW. Ini yang jadi masalah, karena penyandaran tersebut ya itu secara periwayatan adalah hadis dhaif. Kemudian atau kita berdoa dengan doa yang diucapkan oleh salafus saleh. Kalau memang kita tidak serak dengan doa tersebut, ya silakan doa dengan yang diajarkan oleh para salafus saleh. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, serahkanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan serahkanlah bulan Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan jadikanlah bulan Ramadan tersebut amalan-amalan kami diterima. Jadi para salafus salih mencontohkan sebelum beramal sudah minta doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak merasa yakin bahwasanya akan bisa menghadapi bulan Ramadan atau akan bisa melakukan suatu ibadah tertentu. Kemudian setelah melakukan ibadah tersebut meminta untuk dikabulkan. Jadi ini teladan dari salafus saleh yang patut kiranya kita contoh. Kita ingin melakukan suatu amalan, maka kita berdoa, ya Allah, mampukanlah aku mengerjakan amalan soleh tersebut. Walaupun mungkin barangkali keadaannya saat ini belum bisa, misalkan pengen umroh, ya, atau bahkan pengen haji, atau ingin wakaf dengan nominal tertentu. Kemudian kalau sudah melakukan amalan tersebut dan Allah kabulkan, maka meminta untuk agar diterima amalan tersebut. Karena untuk apa kita beramal kalau tidak diterima? Makanya penting untuk kemudian berdoa, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Ini juga dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, maka sebenarnya kalau dari persiapan harusnya dari bulan Rajab sudah mulai persiapan. Kata Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab adalah bulan menanam, jadinya harus dimulai dari bulan Rajab. Tapi kalau kita tidak sempat kemarin, mungkin barangkali karena sibuk, karena suatu kesibukan tertentu, maka tidak ada kata terlambat kita untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa kemudian para salafus salih begitu matang dalam mempersiapkan bulan Ramadan? Karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan emas. Umur mereka yang sedikit di dunia, mereka tahu itu, mereka ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali selama hidup hanya bertemu sekian kali Ramadan.
Kalau dihitung balik 15 tahun, usianya sampai 60 tahun, maka 45 kali menghadapi bulan Ramadan. Di antara 45 kali tersebut, maka mereka ingin memperbanyak peluang agar bulan Ramadan menjadi bulan akselerasi amalan, akselerasi pahala. Dan ini menjadi keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Berbuat satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Sehingga sholat yang kita lakukan 5 waktu itu dikali 10 berarti 50. Sesuai dengan perintah awal pelaksanaan sholat 50 waktu. Diringkas menjadi 5, tapi pahalanya setara dengan 50 waktu. Itulah luar biasanya keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara 12 bulan Allah pilihkan bulan Ramadan, di mana Allah berikan kondisi di mana seseorang lebih mudah untuk berbuat amalan soleh. Yang biasanya tidak berpuasa, dia berpuasa. Yang biasanya dia tidak sholat di masjid, dia sholat di masjid. Yang biasanya tidak baca Quran, dia baca Quran. Allah desain sedemikian rupa bulan untuk melaksanakan amalan soleh. Maka mereka para salafus saleh begitu menyadari bahwasanya ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kalau pusat perbelanjaan itu memberikan diskon yang sangat besar, maka diskon pahalanya Allah lebih besar. Maksudnya melakukan sekian dapatnya lebih banyak dari biasanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka apa yang kita persiapkan meskipun sudah mepet ya, maka yang pertama adalah kita mempersiapkan dengan dari segi ilmu mengenai puasa. Puasa itu rukunnya apa saja, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan apa saja, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa apa saja, atau hal-hal yang bisa menambahkan kualitas puasa kita apa saja, sehingga puasa kita betul-betul berdasarkan imanan wa ihtisaban wa ilman, tambahin berdasarkan keimanan, mengharap pahala dan ilmu, sehingga puasa kita lebih berkualitas dan kemungkinan besar lebih besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang kita kerjakan yang sangat berat, mungkin karena sudah terbiasa ya, apalagi yang sudah terbiasa puasa sunnah, itu tentu akan merugi kalau naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memperbesar peluang untuk diterima dengan cara mempersiapkan ilmu tentang puasa atau tentang pahala-pahala yang lainnya, misalkan sholat tarawih, atau mempelajari bagaimana Nabi SAW ketika Ramadan, para sahabat itu bagaimana. Dalam sebuah hadis, karena ajwadun nas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan menjadi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Itu dari segi ilmu. Kemudian dengan berpuasa, mempersiapkan diri dengan berpuasa.
seperti yang dilakukan oleh Bunda Aisyah, di mana beliau sibuk dengan kegiatan beliau sebagai seorang istri sehingga tidak sempat untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Maka beliau melakukan penggantian puasa, qada puasa di bulan Sya'ban. Terutama ibu-ibu ya, yang memiliki siklus bulanan atau yang menyusui, hamil, ini bisa dilihat lagi berapa hari puasa yang sudah ditinggalkan, agar jangan sampai kewajiban kita di tahun lalu belum selesai sampai datang kewajiban yang baru lagi. Atau kalau kita bagi laki-laki yang alhamdulillah sehat selama Ramadan tahun lalu, tidak melakukan safar, tidak mengambil rukhsah, maka Nabi SAW mencontohkan dengan memperbanyak puasa. Sebagaimana yang dikabarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kita mengira bahwasanya beliau puasa terus, tidak pernah tidak berpuasa. Saking seringnya beliau berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kemudian beliau tidak berpuasa sampai kami mengatakan, sampai kami mengira beliau tidak berpuasa. Ini mengenai puasa sunnah. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi seringnya Nabi puasa, tidak pernah Nabi puasa penuh dalam sebulan kecuali bulan Ramadan. Jadi puasa sunnah tidak pernah Nabi full satu bulan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi yang paling sering sebulan itu Ramadan, yang lebih sering lagi adalah di bulan Sya'ban sebagai bulan pemanasan. Kadang-kala kalau kita olahraga saja butuh pemanasan agar otot kita tidak kaku sehingga mengurangi resiko cedera. Apalagi kita sedang olah jiwa dengan berpuasa. Maka agar olah jiwa ini tidak mengalami cedera, tidak mengalami kram, sehingga kita sudah terbiasa, maka dibutuhkan yang namanya pemanasan berpuasa. Sehingga nanti ketika di bulan Ramadan itu bisa dimaksimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau dengan amalan-amalan sholih. Mengenai hadis ini kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, di antara rahasia kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena puasa Sya'ban adalah ibadah rawatib. Ibadah rawatib itu apa? Ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib. Sebagaimana sholat rawatib adalah sholat yang memiliki keutamaan karena dia mengiringi sholat wajib baik sebelum atau
sesudahnya. Maka begitu pula dengan puasa Sya'ban. Jadi puasa Sya'ban itu ibarat kalau kita sholat qobliyah, salat sunnah rawatib qobliyah, pemanasan 2 rakaat. Karena puasa di bulan Sya'ban sangat dekat dengan puasa Ramadan, maka puasa tersebut memiliki keutamaan. Dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan. Seperti fungsi sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah itu bisa menambahkan pahala. Kalau sholat kita barangkali ada kekurangan, bisa lebih menyempurnakan lagi kekurangannya. Begitu pula dengan puasa Sya'ban, ini bisa menyempurnakan puasa kita nanti di bulan Ramadan. Barangkali nanti di bulan Ramadan ada sesuatu hal yang menjadikan pahala puasa kita tidak maksimal. Maka dengan puasa sunnah Sya'ban ini bisa menambal kekurangan tersebut. Jadi mirip dengan sholat ya. Qobliyahnya puasa Sya'ban, ba'diyahnya puasa Syawal. Ini mirip dengan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tadi yang mengenai qada puasa, itu hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Dahulu aku memiliki kewajiban puasa Ramadan. Maksudnya harus mengganti puasa Ramadan. Nah, sebagai wanita pasti dalam sebulan mengalami siklus bulanan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Maka aku tidak bisa membayar hutang tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Ini bisa dicontoh ketika di bulan Syawal tidak bisa puasa, kemudian bulan Dzulqa'dah tidak bisa, Dzulhijjah tidak bisa, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab. Nah, Sya'ban kesempatan terakhir sebelum nanti mendapatkan kewajiban puasa yang baru. Kemudian para ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban. Tujuannya adalah agar lebih semangat membacanya di bulan Ramadan. Seperti tadi puasa sebagai olah jiwa butuh yang namanya pemanasan, yaitu dengan berpuasa bulan Sya'ban, maka begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kita melakukan pemanasan di bulan Sya'ban. Yang biasanya kita baca berapa yang rutin, maka di bulan Sya'ban ditingkatkan lagi. Agar nanti harapannya ketika bulan Ramadan bisa meningkat dari segi jumlah atau dari segi mungkin tadaburnya ya, atau mungkin membaca terjemahannya, tafsirnya itu lebih diperbanyak lagi. Minimal membaca ya, kalau pas sedang capek bisa kemudian membaca terjemahan untuk selingan sehingga kita bisa lebih paham apa yang dibaca. Sebagaimana yang diucapkan oleh Salamah bin Kahlil rahimahullah, kana yuqalu syahru Sya'bana syahrul qurra. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi para yang suka membaca Al-Quran, yang hobinya membaca Al-Quran, itu menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang semarak dengan bacaan Al-Quran, sebelum nanti finalnya di bulan suci Ramadan.
Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara yang dicontohkan oleh para salafus salih di bulan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Maka di bulan Syaban ini kita juga melakukan pemanasan melebihi daripada yang biasa kita baca di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya adalah positif, atau barangkali kita yang biasanya melakukan olahraga itu bisa dengan berolahraga di bulan ini, karena nanti di bulan puasa pasti akan dikurangi porsi olahraganya atau bahkan mungkin ditinggalkan. Sedangkan nanti ibadah itu membutuhkan fisik, ibadah puasa membutuhkan fisik yang kuat. Selama 30 hari kita maraton, barangkali seperti lari 30 kilo, maka harus adanya pemanasan. Agar apa? Agar jiwa kita lebih kuat, tidak kaget nanti ketika bulan Ramadan badan kita juga sama. Nanti tarawih ya sekian rakaat, apalagi kalau misalkan tarawihnya 1 juz misalkan, kalau di sini tidak, itu butuh fisik yang kuat. Kadang-kala kita tidak kuat tarawih, merasa kelelahan, atau mungkin agar nanti ketika di sepertiga malam terakhir bisa melakukan qiyamul lail, jadi lebih maksimal lagi, membaca Al-Qur'annya banyak, bisa duduk lama, bisa baca berjuz-juz, karena fisik kita sudah siap. Jadi selain tadi olah jiwa, Ramadan juga mengolah raga kita. Dengan berpuasa itu kan akan menguras tenaga. Kemudian puasa ya tidak boleh cuman tidur sholat sambil nunggu berbuka. Meskipun tidurnya tidurnya dalam keadaan ibadah ya, karena ibadah puasa, tapi rugi kalau kemudian dipakai untuk tidur terus karena lemes badan kita, fisik kita belum siap dengan puasa. Maka butuh yang namanya olahraga ini, sehingga puasa kita nanti bisa maksimal. Selain melaksanakan ibadah yang wajib yaitu puasa Ramadan, juga melakukan ibadah yang lain sifatnya fisik seperti baca Al-Qur'an, kemudian sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, misalkan tarawihnya ditambah, tidak hanya ketika di masjid tapi di rumah sebelum makan sahur itu bisa qiyamul lail atau bisa membaca Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka bulan ini kita jadikan sebagai bulan menyiram, bulan persiapan sebelum nanti kita akan memanen amalan-amalan soleh, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan ibadah secara maksimal. Terlebih lagi nanti ketika 10 hari terakhir kita memperbanyak kesempatan untuk dapat meraih Lailatul Qadar, itu lebih kencang lagi ibadah kita
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tadi bekal ilmu, kemudian bekal ilmu itu kan berarti lebih kepada otak kita, akal kita. Kemudian tadi bekal jiwa, bekal fisik, maka juga harus membutuhkan bekal hati, yaitu agar hati kita bisa kita sucikan dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau punya kesalahan dengan orang, kita segera meminta maaf. Kalau punya hak-hak yang belum kita tunaikan, bisa kita tunaikan sebelum bulan Ramadan, atau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita dalam keadaan bersih ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga mempengaruhi kualitas puasa kita agar semakin baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu saja beberapa persiapan yang kita bisa lakukan. Tubu ilallahi taubatan nasuha, yaitu dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, agar ketika di bulan puasa hati kita lebih siap dengan segala macam ibadah, dan kemudian kita juga memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan di dalam memaksimalkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh dan dijauhkan dari hal-hal yang sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.